Halo bestinya kita Ani. Besti kerap membahas Nikita Mirzani dan pernah mengaku memang memiliki rasa sakit hati pada Nikita. Belum lama ini Zanzabella yang lagi-lagi mengunggah video pembahasan perihal Nikita terpantau dikomentari pedas oleh akun TikTok Nikita Mirzani besti. Zanzabella dalam unggahan TikToknya diduga geram perihal statement Nikita yang menyebut akan menambahkan 1 miliar ke Reza Gladys ini pun diminta sabar oleh akun Nikita sambil disebut hidung bolong. Waduh dudududududuh. Nah, komentar pedas dari akun Nikita dalam unggahan Zanzabella yang membahas dirinya pun mulai dari yang pro ke Zanzabella hingga kontra dan sebaliknya besti. Yang pasti semeriah itu jadinya. Ya, nggak usah nanti ya. 4 miliar balikin aja. Nanti tambahin 1 miliar. Lu pikir lu apa lagi belanja? Kalau lu bilang Reza Gladys kismin, lu tuh dapat duit dari orang kismin. Berarti lu lebih kismin. Nah, yang jadi kebingungan gua adalah, denger ya, uang lu yang 5 miliar lu mau kasih Reza Gladys untuk perdamaian itu nggak laku sama dia, nggak laku. Itu harga satu tasnya ya. Lebih bagus dia masukin lu ke penjara karena lu melanggar hukum. Kan banget lu nggak tahu hukum, jadi apa aja boleh asal diganti gitu. Besok orang ngerampok diganti boleh gitu. Kalau kayak gitu koruptor ya bisa dia bayar 10 miliar. Misalnya dia korupsi 10 miliar, balikin aja, nggak usah repot-repot. Ngapain buat tahan KPK gitu? Wah sakit lama-lama. Punya uang nanti 4 miliar saya tambahin 3 miliar. Harga endorse saya itu hampir 10 miliar gitu kan. Nah ini yang dipermasalahkan adalah uang 4 miliar. Jadi kalau Reza Gladys miskin gak punya uang, nanti 4 miliar saya tambahin 1 miliar ya. Jadi jangan terlalu digimanain gitu kasus ini, karena saya malu gitu ngurusin 4M kok sampai satu Indonesia gaduh, polisi semua udah kayak kasus pembunuhan, mafia narkoba, bandar narkoba atau bandar judol gitu. Saya merasanya seperti itu gitu, agak memalukan gitu kasus ini. Kalau masalah uang 4 miliar nggak punya, gampang nanti kita transfer. Ya. Itu bayangin, hanya ngomong sebentar aja dia dibayar 10 miliar. Yang lain itu masih banyak bandel sama saya, ada 2 miliar, 4 miliar. Itu endorse-nya Niki semua. Dia apa dia nggak tahu Niki siapa? Di sisi lain besti, Fitri Salhuteru mantan sahabat Nikita yang kini diduga kerap cukup vokal juga dalam membahas Nikita, dalam video yang beredar di media sosial pun juga diduga geram dengan statement Nikita yang ingin menambahkan uang 1 miliar kepada Reza Gladys. Menurutnya kalau memiskinkan orang, di rekeningnya nggak 350 juta juga cenah. Sementara itu selebgram Gali diduga dalam unggahan TikToknya diduga menyindir Fitri Salhuteru besti. Dalam unggahannya tersebut Gali pun
pun menduga ketantruman seseorang yang diduga Fitri tersebut lantaran tengah menutupi kasus lain. Seraya tak mau kalah, Miss Gossip pun dalam unggahan video di TikToknya Besti kembali terlihat mengunggah video yang menurut Miss Gossip penghasilan Nikita sebulan 350 juta. Sehingga kalau mau balikin uang Reza Gladys harus nabung dulu 6 bulan cenah. Dia akan membayar uang Reza itu ditambahin jadi 5M. Sedangkan uang 5M yang dulu dia pamerkan aja ke kalian semua netizen itu rekening aku isinya. Kenapa bisa sama 5? Artinya apa? Artinya Tuhan itu nih Fitri. Ya, dulu dia memamerkan rekening kau 5 miliar yang kau dimiskin-miskinkan sama dia. Sekarang mungkin Allah ini mau challenge dia. Ada nggak uang 5 miliar sekarang yang dia punya? Seperti aku dulu pamerin pinjemin ke dia 5 miliar isi rekeningnya. Isi rekening aku maksudnya. Nah, kan itu apa? Allah itu segalanya, makanya aku tuh serahkan itu semua balasan itu yang pantas membalas perbuatan dia itu bukan manusia. Allah Subhanahu wa taala bisa sama. Coba. Allah Maha Adil. Ya, tunjukin 5M. Kalau dulu kan aku bela harga diri dia dengan dia aku akuin rekening aku isi 5M itu punya dia. Nah, sekarang dia ngomong 4 tambah 1 5. Ayo tunjukin isi rekening kau 5M, ada nggak? Jangan minjem isi rekening dalang lagi, udah ketahuan. Ayo, ada nggak? Bayar, aku kasih waktu sampai minggu depan. Kalau kau bayar 5M itu aku janji nggak akan lagi mengedukasi netizen yang bodoh. Karena apa? Kau konsisten dengan ucapan kau. Sekarang kan waktunya merenung ya dia. Kalau dia memiskin-miskinkan orang, rekening orang yang dia miskinin itu nggak 350 juta juga ya. Dimiskin-miskinin dia. Nah sekarang dia enak nggak aku ngomong? Berarti dia miskin, isi rekeningnya 310 juta. Enak nggak dia digituin? Coba. Enak nggak dia digituin? Dalam keadaan apa dia terbuik digituin? Enak nggak? Nah makanya jangan jahat jadi orang. Tandon, kenapa statementmu berubah-ubah? Briefingnya salah ya? Apa habis ditegur sama anak durhaka? Anak durhaka sibuk ikut sana sini itu buat nutupin apa sih? Nutupin kasus apa? Kamu yang jadi berkorban ya? Kamu yang berkorban sekarang biar teralihkan gitu kasus yang lain-lain gitu. Kenapa? Sibuk jadi saksi yang pernah berkasus sama anaknya. Dirimu tuh jadi bahan tertawaan loh, Markus loh. Capek ya? Nggak capek? Enggak lah. Kalau semisal kamu nggak begini, mungkin harta kamu udah hilang karena kamu nutupin sesuatu kasus. Informasi ter-up to date hari ini, wadidaw. Nah, hari ini Miss Gossip ingin menanggapi ya perihal pernyataannya netizen yang mengatakan bahwasannya Nikita Mirzani bisa saja mengembalikan uang Dr. Reza Gladys sewaktu-waktu dan kapanpun ia mau, dikarenakan Nikita Mirzani adalah crazy rich sesungguhnya. Waduh. Nah, sini sayang Miss Gossip kasih paham ya guys. Nah, untuk penghasilan Nikita Mirzani dari berbagai sumber penghasilan, Nikita Mirzani mendapatkan penghasilan di 350 juta per bulannya. Nah, jika ditotalkan per tahunnya, Nikita Mirzani mendapatkan 10 miliar rupiah. Teruntuk Nikita Mirzani harus mengembalikan uang Dr. Reza Gladys, berarti Nikita Mirzani harus menabung selama 6 bulan agar mendapatkan uang 4 miliar tersebut. Wadidaw. Nah, di sini bukan perihal mengembalikan ataupun tidak ya sayang, tetapi bisa tidak Nikita Mirzani mempertanggungjawabkan atas semua perlakuannya terhadap Dr. Reza Gladys. Itu pokoknya sayang, tetap fokus di inti permasalahannya ya guys. Meledak gak tuh? Sementara itu Besti, Fitri Salhuteru dalam unggahan video yang beredar di sosial media terlihat tantrum nih Besti. Hal tersebut terlihat saat Fitri tengah menjawab pertanyaan warganet yang menyebut kalau orang salah itu biasanya sibuk klarifikasi. Di sisi lain, Tessa Mariska dalam unggahan video di akun TikToknya diduga menyindir balik Fitri Salhuteru Besti. Dalam unggahannya, Tessa pun mempertanyakan kenapa julid banget, apakah ada yang belum terselesaikan cenah. Bahkan dalam video unggahan lainnya di akun TikToknya, Tessa pun diduga menyindir seseorang yang menurutnya ingin menjadi artis. Siapa ya tuh Besti? Gue berisik karena selalu diusik gitu ya. Simple. Kalau nggak mau gue berisik jangan diusik, ya fokus aja kepada tuduhan TPPU dan untuk pada followernya support untuk apa? Untuk bebas dari tuduhan pemerasan dan TPPU. Kalau ngusik gue ya sampai menutup mata pun gue nggak akan merubah
jejak digital si terdakwa yang mantan prostitusi online ya, yang mantan apalagi tuh mantan KDRT dan sekarang dilengkapi dengan diduga pemeras ya, mantan brand ambassador judol tuh, semua dia ada. Aku juga bisa marah guys. Iya, Bu Dewi tiba-tiba Bu Dewi hits. Nggak ada itu. Bodoh dia itu pakai data dari Siruntah. Jujur ya guys ya. Serius dulu ngomong. Jujur ya guys ya. Sebagai orang yang pernah membela dia, sebagai orang yang pernah ngasih tahu bagaimana caranya bela diri dari tuduhan dan fitnahan, bagaimana caranya menghandle masalah ya, bagaimana caranya menghandle masalah saat aku berteman sama si terdakwa. Malu dengan sekarang yang dia lakukan itu, bukan lagi downgrade ya. Aduh, tenggelam gitu. Kenapa coba? Kenapa semua diajak berantem? Udah tahu salah, semua dibully, semua diajak ribut. Bukannya fokus kepada apa? Pembelaan dirinya, bersikap sopan santun di dalam persidangan. Yang dia punya itu cuma satu. Dia bersikap sopan dan santun dan mengikuti persidangan dengan baik dan benar. Karena tuduhan dia ini bukan kayak diserang, ya. Tuduhan dia ini berat, ancaman hukumannya 20 tahun ancaman hukumannya. Jadi jangan kalian berpikir nggak ada tuduhan pemerasan. Ada. Ya jangan bertahan untuk bodoh ya. Jangan bertahan untuk meyakini apa yang kebodohan ada di kepala kalian itu. Ada. Nanti malam ada debat antara dua lawyer ya. Nanti malam kalian saksikan ya, antara Bang Sembiring sama Bang Fahmi, biar kalian paham. Kenapa sih berisik banget kalau muncul si Niki? Ada apa sih? Ada yang belum terselesaikan, Pos? Hah? Segitunya? Musuh banget sama Niki. Kenapa, Pos? Ya, dia mau nangis, dia mau teriak, dia mau tantrum urusan dia, ya. Nggak cukup Anda mengganggu terus. Sekarang sudah menjadi saksi, menghancurkan terus perasaan Niki. Ada apa sih? Gitu namanya teman, gitu namanya. Ya Allah, kalau gitu, Pos, orang takut loh berteman sama lu, Pos. Biar begitu ya, masih aja ngungkit. Arti pertemanan, ya 5 tahun lu berteman. Ih, gak ada yang berani berteman sama lu kalau gitu. Udah lu markius-markiusin, sekarang lu ungkit-ungkit. Keterlaluan. Cie segitunya. Pengen jadi Ertong sampai alis-alis pun dilukis-lukis. Kenapa lukisnya nggak ke atas aja lukisnya? Ke tangga gitu. Ertong banget. Jangan dikirain Niki sudah masuk terus artisnya jadi situ gitu. Mau alis Anda melingkar kayak, mau alis Anda gejekrak kayak, kagak ada ngaruh. Anda bukan Ertong. Susah sayang. Susah, Pos. Untuk jadi terkenal, untuk jadi artis itu susah, Pos. Sementara itu Besti yang gak kalah gong juga nih, Fitri dalam unggahan video yang beredar di sosial media terlihat menyampaikan akan menjadi saksi cenah dan akan membela yang benar dan menyampaikan rasa kasihannya pada Mail yang kini juga menjadi terdakwa dalam kasus Reza Gladys. Di sisi lain, Icat diduga menyindir Fitri dalam unggahan akun TikToknya Besti, di mana dalam videonya terlihat ia seraya mewarning seseorang bernama Nepos yang diduga merupakan Fitri untuk gak usah repot-repot ngurusin Mail dan Niki. Gak cuma itu aja Besti, dalam video lainnya yang ia unggah di TikToknya baru-baru ini, Icat pun diduga menyindir Fitri perihal akun Instagram yang baru-baru ini dikabarkan hilang, di mana Icat yang diduga memperdengarkan suara statement yang diduga Fitri itu pun jadi mempertanyakan apakah sebenarnya akun IG Fitri itu hilang atau dimatikan, lantaran diduga ada statement yang menyebut kalau akun IG-nya itu dimatikan di awal 2025. Namun sekarang katanya akunnya hilang. Pokoknya nanti aku akan bersaksi ya, aku akan bersaksi yang paling menggegerkan. Kalian tunggu aja siapa yang akan aku bela ya. Siapa yang akan aku bela yang berurusan dengan terdakwa ya. Cluenya itu. Sehat-sehat ya.
Ya kalau Mail aku kasihan ya. Aku harus jujur, aku harus fair. Aku kasihan sama Mail karena aku yakin banget itu anak cuma disuruh. Dia disuruh terjun ke jurang juga dia mah terjun gitu ya. Aku jujur kalau sama Mail kasihan, aku sama Ismail kasihan. Karena dulu pada saat ikut NM pun dia beberapa kali kan ribut, dipecat, datang lagi ribut, dipecat. Ya dia harus belajar lah. Abis ini bebas dia harus jauh-jauh dari orang-orang seperti itu. Kisi-kisi dong nggak tahu, aku nggak mau kisi-kisi ya. Tapi kalau dengar dari TV One kemarin kan yang dilaporkan itu 3 ya, termasuk Dr. O. Mau tanya boleh? Ada salah satu VT yang masuk ini nanya ya Bu, jangan tersinggung loh Bu. Aku senang Instagram aku yang lama hilang karena aku mempunyai hidup baru di sini dengan orang-orang baru, dengan vibe yang baru, semua serba baru. Harusnya aku awal 2025 sih matiin Instagram itu. Tadinya aku mau kasih untuk bisnis aku, tapi susah ganti nama karena udah centang biru. Aku awal 2025 sih matiin Instagram itu. Ibu ngomongnya awalnya hilang, terus tiba-tiba ada omongannya matiin. Ini yang hilang sama yang ibu matiin apa sih Bu? Nanya aja loh Bu, aku nanya Bu. Tolong dijawab dengan baik ya. Tuh, jadi semakin meriah ya Besti. Tapi tunggu aja lah ya, sidangnya kan masih bergulir. Pokoknya tetap ikutin dengan tertib dan semoga semakin terang benderang serta semua mendapatkan keadilannya ya Besti. Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kecil lainnya cuma di Kata Ani Besti.